lanjutkan ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk pada hadis yang telah kita bahas, yaitu al-jaza' min jinsil amal ya. Ya, dilanjutkan dari Bapak Piantoro. Liyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ahaduhuma anna al-jazaa'a min jinsil amali fil khairi wa syarri, wa hadha min hikmatillahi allati yuhmadu alaiha. Fakama anna man amila ma yuhibbuhullahu ahabbahullahu, wa man amila ma yubghiduhu abghadahullahu, wa man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi hajatil abdi ma kana al abdu fi hajati akhihi. Kadzalika man darra musliman darrahullahu, wa man makara bihi makarallahu bih, wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi, ila ghairi dzalika minal amthilati dakhilati fi hadzal asli. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masuk pada al-hadisus sadisa asyara, al-jazaa'u min jinsil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak. An Abi Surmata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darallahu bih, wa man syaqa syaqallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadal hadisu dalla ala aslaini min usul syariah. Ahaduhuma annal jazaa'a min jinsil amali fil khairi wasyarri. Bahwasanya apa? Balasan itu adalah tergantung dari jenis amal. Tergantung dari jenis amal, amal baik atau amal buruk, ya, dalam kebaikan dan keburukan. Jadi balasan itu tergantung dari jenis amalnya, pada kebaikan maupun keburukan. Wahada, dan ini min hikmatillah, adalah termasuk di antara hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, allati yuhmadu alaiha, yang dipuji atasnya. Fakama, maka sebagaimana anna man amila ma yuhibbuhullahu ahabbahullah, maka sebagaimana bahwasanya barang siapa yang beramal dengan apa yang Allah cintai, maka Allah mencintainya. Anna man amila ma yuhibbuhullah ahabbahullah, barang siapa yang beramal dengan apa yang Allah cintai, maka Allah mencintainya. Wa man amila ma yubghiduhu abghadahullah, dan barang siapa yang beramal dengan ma yubghiduhu, dengan apa yang menjadikan Allah murka, maka Allah murka kepadanya. Dengan apa ya? Beramal dengan apa yang Allah murkai, maka Allah murka kepadanya. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Wa man yassara ala muslimin, dan barang siapa memudahkan seorang muslim, yassara, yang memudahkan seorang muslim, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah memudahkan baginya urusan dunia atau di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan ya seorang muslim, maka Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man faraja an mu'minin, dan barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin,
Wa man faraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, kesusahan, satu kesusahan dari kesusahan dunia. Jadi barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan, Allah lapangkan darinya apa? Kesusahan dari kesusahan akhirat. Ya, ini namanya al-jaza min jinsil amal. Misalnya barang siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat, kan gitu. Barang siapa beramal dengan amalan yang Allah cintai, Allah akan mencintainya. Barang siapa beramal dengan apa yang Allah benci, maka Allah akan membencinya. Wallahu fi hajatil abdi maka al abdu fi hajati akhihi. Wallahu fi hajatil abdi makana. Di sini ada ma. Di sini ada apa? Ada ma. Ma di sini ma apa? Mas Rizky. Wallahu fi hajatil abdi maka al abdu fi hajati akhihi. Kalau dalam hadis riwayat Muslim kan wallahu fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ma mausul, ma di sini ma mausul. Sahih Bapak Bambang? Apakah di sini adalah ma mausul? Bapak Miftah. Manafi. Aina sahih? Mas Aji. Mausul. Bapak Abu Habibah? Ma'atof. Mas Rahmat, sahih? Mausul. Bapak Biantoro? Masdariyah. Iya, bagus. Masdariyah dorfiyah namanya. Masdariyah dorfiyah. Ini ma maknanya adalah madama. Sehingga ma di sini nanti kita terjemahkan selama. Namanya masdariyah ad-dorfiyah. Pernah kita jelaskan kenapa dinamakan masdariyah? Karena bisa ditakwil menjadi masdar. Dan kenapa dzarfiyah? Karena maknanya selama, muddata. Sudah ya, di Mukhtarat ada ya madama ya. Madama itu maknanya adalah masdariyah dzarfiyah. Sehingga kita terjemahkan wallahu fi hajatil abdi, Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba selama hamba tersebut mau memenuhi kebutuhan apa? Saudaranya. Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba selama hamba tersebut mau memenuhi kebutuhan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Bagus. Kadzalika man dara musliman darrahullah. Barang siapa yang memadharati, membahayakan seorang muslim, maka Allah akan memadharatinya. Wa man makara bihi makarallahu bih.
barang siapa yang berbuat makar, berbuat tipu daya makar, maka Allah akan membalas makar tersebut. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi, barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. Ila ghairi dzalika, dan seterusnya ya, ila ghairi dzalika minal amsilati dakhilati fil asli, dan semisalnya apa, dari contoh-contoh yang masuk dalam kaidah ini, dalam pokok ini. Ya, ini al-aslu, ya, al-aslul awal. Summa, ini jelas ini ya. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi ila ghairi dzalika minal amsilah ad-dakhilati fi hadzal asli. Dan seterusnya dan sebagainya dari contoh-contoh yang masuk dalam pokok ini. Ya, bagus, barakallahu fiik. Dilanjutkan bacanya Bapak Abu Habibah, al-amru as-sani, al-aslu as-sani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah, al-aslu sani mana al-dururu wal mudaratu wa annahu la darara wa la dirara wa hada yasmalu anwa'i dururi kullihi wad-dararu yarji'u ila ahadin amrayni imma tafwiti maslahatin au usulin madratin bi wajhi minal wujuhi faddararu ghairil mustahaqi la yahillu isalihi. Setelah fi'il tidak boleh jar. La yahillu isaluhu wa amaluhu ma'an nasi bal yajibu alal insani an yamna'a dururihi dararahu wa adahu anhum min jami'il wujuhi. Iya, syukran, barakallahu fiik. Ala khusni qiraah. Pokok yang kedua ya ikhwah dari hadis ini. Hadis ini kan menunjukkan dua pokok ya, dua pokok dari pokok-pokok syariat. Itu al-jaza' min jinsil amal. Ya, kaidah dalam syariat al-jaza' min jinsil amal. Kaidah berikutnya apa di sini? Man ud-darari wal mawdarati. Mencegah madarat dan hal yang memadarati. Iya, mencegah madarat bagi diri sendiri atau orang lain. Madarah. Gitu ya. Jadi dalilnya adalah wa annahu la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbuat madarat untuk diri sendiri maupun madarat untuk orang lain. La dharara wa la dirar. Wa hadha yashmalu anwa'ad-darari kullihi. Dan ini mencakup bermacam-macam madarat seluruhnya. Mencakup semua berbagai macam madarat seluruhnya.
Ini karena apa? Lafadznya la dharara wala dirar, umum. Wad-dhararu yarji'u ila ahadi amrayni. Inti dari madarat ya ikhwah. Inti dari madarat itu kembali kepada salah satu dari dua perkara. Apa saja? Imma tafwitu maslahatin. Ya, jadi dharar itu kembali ke dalam ke salah satu dari dua perkara. Inti dari madharat itu apa? Tafwitu maslahah, hilangnya maslahat, kehilangan maslahat. Itu madharat. Au husulu madharatin, atau terjadinya madharat biwajhin minal wujuh, dari apa? Satu sisi dari sisi-sisi yang ada. Yang penting ada apa? Madharatnya. Jadi kalau ada pertanyaan ketika ujian, ad-dharar yarji'u ila amrayni. Ya, ila ahadil amrayn. Udkurhuma. Jawabannya apa? Tafwitu maslahatin atau husulu madharatin. Fad-dhararu ghairul mustahaqqi ya. La yahillu isaluhu wa amaluhu ma'annas. Maka madarat yang enggak berhak ya ikhwah. Fad-dhararu ghairu mustahaq. Jadi kalau madarat yang tidak benar, tidak berhak, fad-dhararu ghairul mustahaq ya, la yahillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas, maka tidak halal isaluhu wa amaluhu ma'an nas, tidak boleh beramal tidak boleh menghantarkannya ya, atau beramal bersama manusia. La yakhilu isaluhu wa amaluhu ma'annas, tidak boleh menghantarkannya dan mengamalkannya di tengah manusia. Bal yajibu alal insan ayyamna'a. Di sini ada masdar muawwal ayyamna'a. Bisa diperhatikan di sini, an yamna ini masdar muawwal. Apa i'rabnya? Bapak Nur Khalis. Apa i'rab masdar muawwal? Ayyamna. Dibantu Bapak Saad. Masdar awalnya i'rab dari masdar muawwal. Fi mahali kenapa? Kenapa ini coba Bapak Heru? Sebagai dari fi'il yajibu. Fi mahai nasbin maf'ul bih dari yajibu.
Sahih Mas Rian? Fi mahali raf'in fi mahali nasbin. Sama nggih? Mas Haji setuju ya? Apa i'rab masdar muawwal? Sebagai ahlan. Kenapa fi mahali nasbin? Maf'ul bi. Sahih Bapak Abu Habibah? Mantap. Fi mahali nasbin maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Sahih Mas Tamim? Kenapa? Hah? Fa'il tadi? Iya, bagus. Fi mahali raf'in fa'ilnya yajibu. Yajibu itu adalah lazim. Ya, yajibu itu lazim. Beda kalau aujaba, yujibu mewajibkan. Iya. Karena yajib itu lazim, maka dia fi mahali raf'in. Bagus, barakallahu fiik. Iya. Itu fa'ilnya bukan mahalnya. Mahal apa? Al-insan marfu'an makna majrurun mahal. Al insan ini? Tidak, dia fa'ilnya adalah masdar muawwal. Wajib. Wajib apa? Wajib mencegah madharatnya. Contohnya gini, yajibu alaina as-salatu. Yajibu ala talib al-khuduru ya mubakkiran. Ya, uslub seperti itu banyak sekali. Yajibu itu memang dia gabungannya dengan ala. Yajibu alaina, yajibu alal ustad, yajibu ala tullab. Wajib apa? Wajib wajib ayyamna'a dararahu. Gitu ya. Jadi untuk fa'il itu tidak harus dengan man. Karena fa'il itu bisa sesuatu yang bukan berakal. Kalau fa'ilnya berakal pakai man. Tapi kalau fa'ilnya tidak berakal pakai Mada yajibu gitu. Ya. Jadi wajib apa? Wajib ayyamna ad-dararahu, mencegah apa? Madharatnya. Maka ini lazim. Apa namanya? Dia adalah lazim. Sehingga fa'ilnya fi mahali raf'in di sini berupa masdar muawwal. Jadi bal yajibu alal insan, wajib atas manusia. Wajib apa? Ayyamna ad-dararahu, mencegah madharatnya, wa adahu, dan gangguannya, anhum, dari mereka, min jami'il wujuh, dari seluruh sisi-sisi, min jami'il wujuh. Iya. Jadi di sini apa? Inti dari madharat itu ada berapa? Ada dua. Tafwitu maslahah atau husulu madharah.
Hal min soal? Kita bertanya lagi. Kalau nggak ada dilanjutkan bacanya. Fayadkhul fi dzalik. Ya. Tafadhal Mas Tamim. Fayadkhulu fi dzalika at-tadlisu wal ghashu fil muamalati wa apa ini? Ya. Kaifa naqra? Wal Khi. Kalau dicoba aja Mas. Wakatmu. Wal iya, wakat Wakatmi. iya, wakatmu bagus. Wakatmul uyubi fiha wal makarro wal khoda'i Khida. wal khida'i Khida itu tipu daya, menipu. wal khida'i wan najshi wat talakkir Rukban. wa bai'ul muslimi ala bai'i akhihi wasyara'i ala syira'ihi wa mithlihi al-ijarati wa jami'il muamalati wal khutbatu ala khutbati akhihi wa khutbatul wadhaifi allati fiha ahlul laha qaimun biha fa kullu hadha minal madarati minhaya Al-manhi. al-manhiyi anha. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Fayadkhulu fi dalika, maka masuk dalam hal itu ya ikhwah, yang mandara darallahu fi wa man syaqallahu alaihi. Enggak boleh berlaku mandara. Contohnya apa? Enggak boleh berlaku mandara di sini. Contohnya adalah at-tadlisu. Mana tadlis? Tadlis itu barangnya jelek tapi ditampakkan seolah-olah baik. Itu namanya tadlis. Apa? Tadlis itu sejenis tipu daya sebenarnya. Tadlis itu barangnya jelek tapi ditampakkan seolah-olah baik gitu. Iya, termasuk menyembunyikan, dia ada sisi menyembunyikan aibnya. Sisi menyembunyikan aib ditampakkan seolah bagus. Apa? Pencitraan yang itu apa namanya, bukan tadlis boleh. Maksudnya adalah apa? Pencitraan yang hakiki, yang apa ada yang sebenarnya gitu. Kalau sebenarnya bukan pencitraan namanya. Makan di warung biasanya nggak makan di foto. Oh, di foto. Ya. Tapi kalau tadlis itu nggak apa adanya, emang tadlis. Seperti kita punya HP, sebenarnya HP-nya nggak bagus, tapi apa? Tadlis. Casingnya bukan Tadlis. Tadlis itu biasanya apa? Biasanya ya mengesankan barangnya bagus padahal nggak bagus. Tadlis. Karena tadlis itu dari dalasa. Dalasa itu artinya apa? Gelap kan gitu. Nggak tahu kalau ada adanya aibnya. Wal ghisyu, mana ghish? Curang. Wal ghisyu fil muamalat, curang dalam muamalah.
Wa katmul uyubi fiha, menyembunyikan aib-aib di dalamnya dalam bermuamalah. Wal makru, berbuat makar. Jadi makar itu bahasa Arab ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wal khida'u, khida' itu apa? Menipu, khida', menipu daya. Wa najash, apa najash? Ngentul ya. Tahu ngentul nggak? Pura-pura mau beli tapi nggak beli, cuma mau pengen meninggikan harga barang tersebut. Pura-pura nawar. Jadi kerjasama antara penjual dengan yang menawar. Yang menawar ini pura-pura menawar dengan harga yang tinggi. Namanya ngentul ya. Ngentul. Di pasar banyak ya ada kerjasama. Najas. Wa talaki rukban. Talaki rukban itu menyegat di jalan. Nyegat di jalan itu maksudnya apa? Ada orang desa mau menjual barang ke pasar, kan gitu, terus dicegat di jalan. Jadi dicegat itu maksudnya mau dibeli gitu loh. Jadi sebelum sampai ke pasar dibeli dulu di jalan. Itu nggak boleh. Karena apa? Ya nanti kan apa? Apabila di situ berbohong, dia itu apa rugi besar gitu ya, ketipu besar gitu kan, maka boleh dibatalkan. Contoh maksudnya mau menjual bahan makan pokok ya, menjual beras, dicegat di tengah jalan, terus diberi dengan harga yang sangat murah, padahal kalau sampai di pasar itu bisa dijual lumayan gitu. Nah ini kalau tertipu berarti apa? Boleh dibatalkan jual belinya. Tapi kalau sudah tahu harga pasarnya di pasar ya nggak boleh dibatalkan. Itu talaki rukban. Apakah termasuk talaki rukban itu tukang-tukang ataupun penjual-penjual atau pembeli-pembeli ya yang suka ke desa-desa bawa bronjong terus membeli ayam. Di kampung itu kan banyak subuh-subuh itu ya. Subuh-subuh itu ke kampung-kampung beli ayam kan gitu. Masuk nggak ini? Tergantung harganya. Tentu harganya ya. Harganya ini ketipu nggak gitu kan? Dan kalau seandainya yang menjual ini sudah tahu harga pasarannya, kalau dijual di pasar sebenarnya lebih laku di sini. Tapi kalau malas ke pasar gitu ya, terus kalau milih yang di sini, berarti kalau tahu harganya ya nggak bisa dibatalkan. Jangan ditipu ya. Talaki rukban namanya. Rukban itu kan jamak dari apa? Iya. Apa? Boleh saja. Dia kan tidak tahu, masyarakat di desa itu tahu harganya atau tidak. Yang penting kita masuk, terus kemudian menawar barangnya. Ya tentunya dengan harga kita. Dan kita mikirnya bahwa pasar itu mesti lakunya di atasnya itu. Ya itu biasanya umumnya itu tahu harga gitu. Kalau di pasar ini lebih tinggi, cuma malas ke pasar. Ya malas kalau ya nggak apa-apa. Ini rukban. Karena Rukban tadi. yang ini yang nggak boleh itu ketika ya hubennya itu besar, kerugiannya besar gitu. Kerugiannya besar. Kafilah yang berkendaraan. Nah, talaki rukban. Jadi nyegat. Sebenarnya udah mau kan kasusnya kan udah mau ke pasar gitu loh, tapi dicegah di jalan.
Berarti Tapi kalau yang datangi ke desa-desa itu kan nggak ada niat ke pasar kan gitu. Nggak dicegat terus mau ke pasar kan gitu. kendaraan. Tapi memang pengen menjual di depan rumah gitu ya. Berikan kendaraan jalan. Kita lagi rukban. Wa bai'ul muslimi ala bai'i akhihi. Ini nggak boleh. Baik di sini bisa makna menjual atau membeli. Menjual ya bai'ul muslimi ala bai'i akhihi. Iya, kalau wasyira berarti yang ini maknanya menjual dan wasyira'u ala syira'ihi. Membeli atas beliannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Wa bai'ul muslimi ala bai'i akhihi. Penjualan saudara muslim atas apa? Jualan saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini iya dalam masih proses tawar menawar. Contohnya saya kalau bai'ul muslim ala bai'i akhihi itu contohnya saya apa? Mau menjual HP. Menjual HP ke fulan dengan harga 2 juta. Nah, menjual HP ke A dengan harga 2 juta ke A. Dan B datang memberikan barang yang sama persis, terus mengatakan, ini saya jual 1.900.000 saja gitu. Berarti masih tawar menawar gitu ya. Ini datang gitu. Enggak boleh. Ini namanya apa? Bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Karena menimbulkan permusuhan. Ianya menimbulkan permusuhan. Atau apa? Atau membeli, dilarang membeli atas belian apa? Saudaranya. Larangan menjual atas apa? Jualan saudaranya dan larangan membeli atas belian apa? Saudaranya. Contohnya apa? Contohnya ada penjual HP, sama juga HP. Terus A bilang tak beli 2 juta. A bilang tak beli 2 juta. Terus C datang, wah saya berani lebih ini, tak beli 2 juta 100 kan gitu. Padahal masih tawar menawar tadi. Nanti kan menimbulkan apa? Permusuhan. Termasuk ala yajuzu khidbatul muslim ala khidbati akhihi. Mengkhidbah ya. Nah, ini masih baru mau mengkhidbah, masih mengkhidbah kan, dan belum ada jawaban gitu ya. Ada jawaban, terus langsung masuk lagi. Ada Ikhwan masuk, khidbah Ikhwan masuk lagi ya gitu. Menimbulkan permusuhan gitu. Tambah fitnah. Beda kalau khidbahnya itu apa? Khidbahnya sudah dapat jawaban. Khidbah akhi, mohon maaf akhi gitu ya. Biasanya diplomatis ya. Mohon maaf ya belum bisa dilanjutkan. Kenapa? Saya terlalu nggak pantas buat akhi gitu ya. Kan gitu ya. Diplomatis ya, kamu terlalu baik. Nah kalau udah tahu nggak diterima ya sudah boleh masuk gitu, boleh masuk. Tapi kalau dalam masa penungguan penantian itu nggak boleh masuk itu loh. Nanti apa ya? Seperti ini jual beli ini. Belum deal sudah apa? Sudah deal sudah ada yang masuk. Itu biar tidak menimbulkan permusuhan itu. Itu kalau lamaran gitu ya. Lamaran. Jadi ada lamaran belum selesai kan gitu. Khidbah belum tahu kepastiannya bagaimana terus kok apa? Datang lagi lamaran. Tapi kalau mengumpulkan biodata boleh nggak? Boleh ya? Karena apa? Pertimbangan. Kayak pilihan itu ya. Koleksi. Karena ini belum khidbah gitu ya. Enggak. Masuk ke pendaftaran. Boleh nggak? Belum selesai proses gitu ya. Belum selesai proses dengan si A, terus dia pengen proses lagi dengan B, proses lagi dengan si C. Jadi prosesnya itu beriringan itu, banyak langsung gitu. Proses yang A, B, C gitu. Jadi pilih yang mana? Pusing ya. Ya nikah sekali baru. Semuanya. Semua.
Ya mungkin dari segi apa ya, dari segi etika atau adab mungkin. Ini belum selesai kok sudah lagi gitu loh. Nah, belum selesai keputusannya bagaimana, jadi masih menggantung gitu ya, menggantung ya. Tapi kan itu belum sampai khitbah. La yajuzu khitbatul muslim ala khitbati akhihi, la yakhtub lah ya. Ini karena ini menimbulkan permusuhan. Beda kalau jelas ini dalam rangka apa? Lelang, beda lagi. Itu jelas lelang atau tender. Kalau lelang kan mahal-mahalan. Kalau tender apa? Murah-murah. Borong apa? Borongan ya, pemborong misalnya. Wa misluhul ijaratu wa jami'ul muamalat. Dan contohnya adalah ijarat ya, sewa menyewa. Ijarat ya, sewa menyewa. Wa jami'ul muamalat, dan seluruh apa? Muamalah. Dan juga termasuk dalam hal ini apa ya ikhwah? Wal khitbatu ala khitbati akhihi. Nah, ini khitbah apa? Ini khitbah yang sudah dikhitbah saudaranya. Kalau sudah ada jawaban diterima ya nggak boleh masuk gitu ya. Kalau sudah ada jawaban nggak diterima boleh masuk. Tapi kalau baina 50-50 boleh masuk nggak? Ini sudah jelas diterima, sudah jelas ditolak. Ini masih baina 50-50. Boleh masuk nggak? Iya, jadi masih ada dua kemungkinan gitu. Jadi ada kemungkinan apa? Dua kemungkinan yang 50-50, bisa diterima, bisa ditolak. Ya kalau sudah sebaiknya ya, iya, diselesaikan dulu gitu loh. Diterima nggak khitbahnya? Tapi seandainya sudah diterima khitbah, terus membatalkan khitbahnya, boleh nggak? Boleh nggak membatalkan khitbah? Mas Tamim boleh nggak? Awalnya sudah diterima khitbah ya, diterima, terus dibatalkan karena suatu hal. Alasannya karena ada yang khitbah yang lebih bagus. Ya secara asal boleh-boleh saja membatalkan khitbah. Yang sudah nikah aja boleh kan itu. Yang sudah nikah membatalkan nikah. Tinggal besok akad nikah besok akad ya. Dibatalkan tadi malamnya dibatalkan. Berarti yang membatalkan khitbah perempuannya berarti. Boleh dua-duanya. Jadi kalau maunya kayak tadi udah bilang maunya terus dibatalkan khitbahnya karena ada khitbah lain yang lebih bagus. Berarti kan penkhitbahan itu masuk ke khitbah saudara kan? Yang apa? Itu kan sudah jelas jawabannya. Jadi sudah jelas jawabannya kan ya? Sudah jelas jawabannya. Tapi maksudnya gini. Maksudnya adalah ketika sudah jelas jawabannya diterima. Nah, di situ kan dari pihak yang lain itu ya tidak masuk gitu. Cuma kan dia ancang-ancang gitu loh, punya ancang-ancang. Ada alternatif itu kan. Alternatif lain dan dia enggak menghitbah karena masih dalam ikatan khitbah tadi gitu loh. Nah, dan ketika ada alternatif gitu kan, ada alternatif yang ini kok lebih bagus gitu loh. Nah, akhirnya ia membatalkan. Gitu. Yang penting ya membatalkan itu jelas. Nah, ketika sudah membatalkan baru itu masuk khitbah gitu. Nggak tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti ketika kita menghitbah akhwat yang ternyata sudah dikhitbah gitu. Sudah dikhitbah, nggak tahu.
Nggak tahu. Khitbah itu kan cenderung disembunyikan. Beda dengan walimahan kan gitu. Seperti kisah itu loh, yang sahabat yang mau menikahi Muawiyah dan Abu Sufyan. Itu kok dua-duanya mengkhitbah. Iya kan? Dua-duanya mengkhitbah, terus Nabi memberikan nasihat nikah sama siapa? Usamah saja kan gitu. Itu penjelasan sebagian ulama karena nggak tahu itu loh. Abu Sufyan sama Abu Muawiyah ini nggak tahu kalau ternyata sudah ada yang mengkhitbah gitu. Gitu. Jadi tadi belum masuk Mas Hidat, belum masuk gitu. Berarti meskipun ketika umpamanya kita masuk ke perempuan, kemudian perempuannya ya. Jadi kalau dia sudah bilang ya, orang lain juga boleh masuk ke khitbahnya. Nggak boleh masuk. Karena sudah iya kan? Sudah sudah diterima iya, deal gitu ya. Deal, kok yang lain orang yang di luar pengen apa? Masuk mengkhitbah. Nah, itu namanya apa? Kalau masih sinyal ngasih sinyal. Ya bisa. Bisa. Kalau ya istilahnya apa ya? Batal. Misalkan dulu sudah di Sinyal batal. Iya. Yang di sini ilahnya apa? Ilahnya adalah saddud dzari'ah, adanya adawah, permusuhan gitu. Adanya permusuhan antara sesama kaum muslimin. Gitu. Intinya adalah ketika jawaban khitbah itu iya, maka orang lain nggak boleh masuk mengkhitbah. Kalau jawaban khitbah itu tidak, maka silahkan masuk. Tapi kalau masih dalam masa intidor, dalam masa penantian jawaban, itu sebaiknya apa? Juga jangan masuk. Ya. Meskipun sebagian ulama merinci kalau kemungkinan besar ini ditolak, nggak apa-apa masuk. Gitu ya. Kemungkinan besar ini diterima, jangan masuk, masih gitu ya. Kalau 50-50 gimana? Jangan masuk. Nah. Jadi kalau sudah diterima iya deal, terima khitbahnya, ya nggak boleh masuk gitu. Cuma terus si Ahwat kok ada pandangan lain si Ikhwan ini gitu loh. Pokoknya saya tertarik dan Ikhwannya juga kayaknya tertarik gitu. Nah, akhirnya apa? Batalkan. Jadi yang Ikhwan ini malah belum tahu kalau membatalkan khitbahnya itu. Atau mungkin kadang yang pihak perempuan yang hubungin kalau seperti khitbahnya yang dia senangin gitu. Maksudnya Gini, seumpama seorang perempuan di khitbah, kemudian ada orang lain yang dia juga mengkhitbah tapi belum ada kesempatan. Kemudian dia membatalkan dan menghubungi pihak yang lainnya tadi. Iya, kalau sudah dibatalkan nggak apa-apa, masuk. Belajar sama yang pengalaman. Boleh, secara syariat boleh, cuma di situ secara etika saja gitu kan. Secara hukum syar'i boleh, cuma dari secara etika saja. Etika ya di masyarakat, uruf di masyarakat seperti itu. Bahkan ya sudah nikah pun dibatalkan boleh kan, fasih gitu ya. Cuma di sini ya harus jelas kan gitu, alasannya apa. Mungkin tersingkap, apalagi kalau ada alasan jelas ya, tersingkap aibnya, ternyata tangannya satu, atau mungkin tangannya satu, ketika pas nador, pas kenalan disembunyikan satu, ya. Jadi secara syar'i boleh saja ketika membatalkan khitbah itu. Ya mungkin secara secara kebiasaan masyarakat ya, etikanya itu. Kalau lebih lagi kalau ada alasan yang itu memang alasan yang dimaklumi, dibatalkan. Dan banyak kejadian seperti itu ya. Mau nikah tinggal berapa hari batal.
Nah, ini makna dari apa? Wa khitbatu wal khitbatu ala khitbati akhihi. Wa khitbatul wadha'i fillati fiha ahlun laha qa'imun biha. Atau mengkhitbah ya melamar apa? Wadha'if, tugas-tugas yang fiha di dalamnya itu sudah ada orang yang ahli, ahlun laha, dan apa yang bisa menegakkannya. Jadi sudah ada orang yang ahli yang bisa menegakkannya. Kenapa dilarang? Faqulu hada minal maldharah al-manhi anha. Ini termasuk apa? Berbuat madharat, memadharati orang lain yang dilarang lainnya. Jadi mudharah di sini adalah apa? Mudharah di sini adalah memadharati orang lain. Kan ini dari fi'il apa? Dharra, yudharru. Masdarnya apa? Mudharatan. Kan gitu. Beda kalau madharrah itu doknya pendek. Madharratun. Gitu ya, madharrah. Dharra yadurru. Dharra yadurru masdar mimnya apa? Dharra yadurru madharratun. Tapi kalau ini adalah apa? Dharra yudharru mudharatun. Al-manhi ini i'rabnya apa? Mas Rian. Fa qulu hada minal mudharatil manhi. Mas Tamim. Kenapa cer? Naat. Naat dari? Iya, bagus. Kenapa bisa dari naat? Minal mudharah yang dilarang darinya. Man'utnya mu'annas, naatnya mudzakkar. Kenapa? Karena ada sibul jumlah anha di sini. Ada sibul jumlah mana? Anha. Yang dilarang darinya. Ini kan alif lam. Dan dia naat al-manhi ini naat al-manhi. Naat dari apa? Mudharah. Yang dilarang. Maksudnya menghitbah tugas itu gimana sih? Apa? Menghitbah tugas itu Melamar tugas. Sudah ada yang ahli gitu kan. Udah saya aja gitu kan katanya. Nanti ya semuanya ilahnya biar tidak menimbulkan permusuhan. Ya, dilanjutkan bacanya Mas Rahmat. Wa kullu muamalatin min hadan naw'i fa inna Allah la yubariku fiha li'annahu man darra musliman darahu Allah wa man darahu Allah tarahala anhu al-khaira. Terus watawajjahu ilaihi syarru wa dzalika bima kasabat bagus kasabat. Wa dzalika bima kasabat yadahu. Terus wa yadkhulu fi dzalika
madarati syariki li syarikihi wal jari li jarihi biqaulin aw fi'lin hatta innahu la yahillu lahu an yahdusa bimilkihi ma yudarru wa yujaruhu ya bijari ma yudarru bijarihi fadlan an mubasharatil idrari bihi. Terus Wa yadkhulu fi dzalika madaratil gharimi li gharimihi wa sa'ihi fil muamalati allati tadurru bi gharimihi hatta innahu la yahillu lahu an yatasaddaqa wa yatruka ma wajaba alaihi minad dini illa bi izni gharimihi illa bi izni gharimihi au yarhanu mawjudatihi yarhanu mawjudatihi ahadu guromaihi dunal bakina au yakofu wakaf apa? Wakofa yakifu au yakifu ya'tiku au yu'tiku ma yadurru bi gharimihi au yanfiqu aksara minal lazimi bi ghairi idnihi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa kullu muamalatin min hadan nau'i, dan setiap muamalah dari jenis ini, ya, setiap muamalah dari jenis ini, fa innallaha la yubariku fiha, maka Allah tidak memberkahinya. Karena apa? Memudarati orang lain. Allah la yubariku fiha, tidak akan memberkahinya. Kenapa? Li'annahu man dara musliman darahullah. Barang siapa yang memudarati kaum muslimin, ya seorang muslim, maka Allah akan memudaratinya. Wa man darahullahu tarahala anhul khairu. Dan barang siapa yang Allah menjadikan dia memudaratinya, maka kebaikan itu akan pergi darinya. Wa tawajjaha ilaihi syarru, justru apa? Keburukan akan menujunya. Wa dzalika bima kasabat yadahu, itu adalah ulah tangan dia sendiri. Yang itu bima kasabat, usaha atau hasil ulah tangan sendiri. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk dalam hal ini adalah mudaratus syariki li syarikihi. Seorang yang syarik, yang bekerja sama itu apa? Itu memadarati apa? Rekan kerjasamanya. Jadi musyarakah, orang yang saling kerjasama memadarati rekan kerjanya.
bahkan yang diajak kerjasama. Wal jari li jarihi, atau apa? Tetangga dengan tetangganya. Biqaulin aw fi'lin, baik memadharati dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hatta, sampai apa? Innahu la yahilu lahu ayyuhdisa bimilkihi ma yadhuru bijarihi. Sampai apa? Sesungguhnya dia tidak halal, tidak boleh baginya an yuhdisa itu adalah mengadakan sesuatu bimilkihi, dengan kepemilikannya, dengan miliknya. Secara kan dia berbuat apa saja boleh, wong dia miliknya ya. Ma yadhurru bijarihi, apa yang bermadharat bagi tetangganya. Fadlan, terlebih an mubasyaratil idrari bihi, terlebih langsung memadharatinya. Langsung memadharatinya. Wong berbuat sesuatu yang itu sebenarnya haknya, miliknya ya. Dia berhak melakukan apa saja yang dia itu miliknya, tapi ternyata akibatnya secara tidak langsung memadharati orang lain, itu enggak boleh, apalagi mubasyarah, langsung memadharatinya. Wa yadkhulu fi dzalika mudharatul gharimi li gharimihi. Ya, termasuk dalam hal ini adalah gharim itu memadharati gharimnya. Wasaihi, ini apa ini? Itu bacanya apa? Setelah li gharimihi sini hilang. Ada wawunya enggak? Ada ya? Iya. Iya. Jadi al-gharim mudharatul gharim li gharimihi. Wa sa'yu fil muamalati allati tadhuru bi gharimihi. Dan dia berusaha dalam bermuamalah itu dengan sesuatu yang memadharati gharimnya. Gharim apa? Hutang. Iya, bagus. Hutang. Hatta innahu la yahilu lahu, ini yang memadharati gharimihi. Hatta innahu la yahilu an yatasaddaqa, bahkan tidak halal baginya itu sedekah. Sedekah tapi memadharati penghutang kan gitu. Dia bersedekah tapi memadharati penghutang, karena penghutang enggak kebayar kan gitu. Iya kan gitu ya. Wa yatruku ma wajaba alaihi minad dain, dan dia meninggalkan apa yang wajib atasnya dari hutang. Ila bi'idni gharimihi, kecuali seizin seizin penghutang. Penghutang mengizinkan enggak apa-apa sedekah. Hutang kamu tak apa-apa, disaur nanti kan gitu ya. Saur nanti. Kecuali dengan izin penghutang. Berarti kalau sedekah harus izin dulu ya, penghutang ya. Ya kamu rajin sedekah tapi hutangmu enggak disaur-saur ya. Aw yarhanu maujudatihi ahada ghuramaihi dunal baqin. Atau menggadekan barang-barangnya kepada salah satu ghurumaihi. Salah satu para penghutangnya. Dunal baqin, yang lain enggak digadekan. Jadi si A ini hutang kemana? A hutang ke B, C, D, E, F, G, H, I, J, itu ya. Jadi huruma banyak. Lah ini A kok cuma menggadekan menggadekan kemana? Ke B saja, yang lain nggak dikasih nggak dikasih barang jaminan gadean. Kan gitu. Karena kan nanti konsekuensinya kalau nggak bisa nyaur hutang kan barang gadean itu jadi milik kan gitu ya. Nah ini menggadekan barang-barangnya tapi yang lain nggak digadekan gitu. Seharusnya kayak gitu kan dihitung persenan. Dihitung persenan. Ke B 1 juta, C hutangnya 2 juta, D 3 juta.
Nah, ini mana yang mana yang harus disaur yang mana ini? Sesuai dengan apa? Sedangkan uangnya nggak cukup 5 juta. Sesuai dengan persenannya hutang-hutangnya itu. Jadi kok nggak ditutup tutup B dulu, C, yang C, D, nah ada persenannya. Jadi semuanya dapat itu loh, sesuai dengan besar apa? Hutangnya itu. Atau bahkan apa dia mewakafkan apa tanahnya atau yang lainnya padahal hutangnya banyak. Harus izin apa? Menghutangkan gitu ya. Atau memerdekakan mayaduru biwarimihi, merdekakan budaknya yang bermadarat bagi warimnya. Atau apa? Berinfak lebih banyak dari yang lazim tanpa apa? Izinnya. Ya secara asal hak dia, tapi kan bermadarat bagi warimnya, bagi penghutangnya tadi. Gitu ya, ini dalam hal apa? Muamalah. Baik ya, ikhwah. Kita cukupkan sampai di sini ya materi kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Insya Allah nanti pada maghrib kita lanjutkan apa? Muhadasahnya nggih. Baik, kita istirahat dulu. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam.